sini. Iya, assalamualaikum. Sayangku, udah pulang, udah mau mandi sini. Yang jauh jangan sana. Tunggu, hujan, tunggu. Ayo, kita ambil ke monggo. Biar lebih enak. Ayo, apelnya. Ayo, Amoy, Miska. Halo, assalamualaikum. Sudah Mbak Yuri Bambu berada. Alhamdulillah kan tadi saya cerita kehidupan itu tidak gampang, dan alhamdulillah hari kita masih diberi kesempatan untuk hidup, bisa bernapas, melihat keluarga kita, melihat orang kasih kita, mencari kehidupan, dan bisa memaksimalkan positifnya kita diberi sisa kehidupan yang kedepannya seperti apa itu pasti rahasia Tuhan. Walaupun saya bisa menerawang, tapi tidak semuanya saya bisa bicarakan. Jadi syukuri apa yang di tangan Anda saat ini. Jelek baiknya itu pasti ada baik buat Tuhan, ya. Dan Tuhan pasti mengerti kebutuhan kita seperti apa, keinginan kita seperti apa. Pasti Tuhan sangat mengerti kita. Hanya kita kadang-kadang yang kurang, namanya manusia pasti kurang dan kurang. Dibeli 1.000 kurang, dibeli 5.000 masih kurang juga. Tapi dikasih 500, kalau bersyukur ya bersyukur aja, ya. Alhamdulillah hari ini, tadi saya bilang kan ada tamu cantik, tamu baik. Ada Miska Mancung hari ini sama ibunya, sama Amoy. Amoy, Sehat? sehat katanya ibu. Tadi bu, sehat ibu. Ya. Ini saya mau sedikit cerita, bukan saya juga mendengar beberapa hal soal Miska Mancung dari ibu dengan kondisi yang sedang prihatin. Maaf Nyun Sewu sebelumnya, bukan saya merendahkan atau gimana Nyun Sewu. Saya sedikit di luar sana mungkin belum tahu seperti apa kehidupan susah ataupun seperti apa kesusahan mereka. Jadi di sini saya untuk membicarakan untuk kita ambil positifnya, untuk banyak bersyukur bahwa di luar sana masih banyak orang yang susah. Jadi tidak terus mengeluh. Kalau tanpa usaha juga sama saja, ya. Ibu itu aslinya pundi, Bu? Aslinya mana Ibu tuh? Boyolali. Wilayah dekat Salatiga itu, Ngampel. Iya. Sama dengan Mas Panji, Boyolali. Jadi kita kalau pulang keluar tol Salatiga itu. Iya, Panji mana? Saya asal lagi, Kartosuro. Kalau kata Suro, kalau saya pemusuh sih. Oh alah, Boyolali ya deket ya, Iya. sama Salatiga. Iya. Jadi Ibu 30 KTP menit. masih yang mana? KTP Depok. Oh udah pindah? Dulu kan sempat punya rumah. Ya. Waktu proses pencurian itu sama almarhum suami itu kan rumah juga diganti atas nama dia, terus kita diusir sama keluarganya. Jadi ya kita cuma KTP aja. Oh, ya itu prihatin. Cerita seperti apa saya ikut prihatin ya Bu ya. Suami orang mana? Jakarta. Jakarta. Sudah berapa tahun nikah? Nikah dulu 10 tahun, terus cerai, sekarang udah 5 tahun pisah. Jadi waktu uang ibu kan saya dapat dapat kabar katanya uang ibu juga diambil, uangnya Miska. Iya. Itu rumah itu rumah siapa? Maaf. Sebenarnya dari bapaknya dia, Terus? almarhum, buat dia, karena kan dia tahu anaknya itu gak kerja. Betul. Kayak gitu. Jadi ini cucu pertama dia, almarhum kakeknya itu memberikan untuk dia. Terus untuk kuliah juga sebenarnya dikasih sama beliau, tapi atas nama mantan suami. Iya. Ya. Akhirnya semuanya nggak ke ini karena dia yang megang, akhirnya buat judi tanpa sepakat kita. Terus ditambah lagi uang dia semuanya diambil. Gitu. Sebesar berapa? Maaf, saya uangnya berapa? Satu ATM itu 100 juta. Berapa ATM ya? Tiga. 3 ATM. 3 kosong semua. Itu kerja 2 tahun. Saya sama Miska syuting. Jadi emang masuk ke situ semua. Dengan nominal segitu, kondisi kita yang kita nggak usah ngomong kondisi sekarang, kondisi kemarin pun dengan nominal seperti itu juga sangat berat. Apalagi nominal yang besar di saat seperti ini, Iya. itu sangat dibutuhkan. Iya. Ibu tuh
Saudara bapak itu punya anak 2 ini? Iya. Jadi waktu cerai dia masih bayi waktu proses ituan pencurian itu. Oh Dia masih gitu. bayi, terus dia kabur. Udah sampai sekarang nggak ketemu. Tahu kabar kemarin 6 bulanan itu dia udah meninggal kayak gitu. Jadi kehidupan memang seperti itu Bu. Kadang-kadang orang yang terdekat sendiri itu yang bisa menghancurkan kita. Iya. Tapi sebagai manusia kan tadi berpikir positif agar kita lebih tenang, lebih ikhlas. Tapi dengan kondisi seperti ini buat pengingat-ingat bahwa tidak selamanya apa yang kita kira benar itu ternyata salah. Tapi tetap ada jiwa koreksi, tetap ada, karena namanya manusia itu tempat hilafnya salah. Tetap koreksi satu sama lain itu lebih bagus. Jadi saya mau tanya sedikit, keluar dari zona soal itu. Ini kapan mulai syutingnya bisa kenal dunia sinetron itu? Tahun berapa? Oh, untuk tahunnya lupa ya, tapi dulu itu dari 5 tahun, dari seusia Amoy gini. Jadi kan dia sempat nonton TV, terus dia, Mama aku mau dong masuk TV kayak gitu kan. Terus saya tanya ke dia, bener serius? Iya maaf mau gitu kan. Akhirnya saya bertekad untuk kenal untuk apa sih dunia film kayak gitu kan. Akhirnya saya terjun untuk Estras. Nah saya Estras itu kan saya tinggal di Tangerang ya. Kita tinggal di Tangerang. Di Tangerang di mana? Di Terminal Poris. Oh tahu terus? Iya tadinya saya kerja di dalam terminal itu, bantuin warteg kayak gitu. Karena Jual warteg. iya karena bantu orang gitu. Karena Tahun dia, berapa itu? tahunnya berapa ya? Oh tapi waktu pertama syuting? Heeh. Jadi dia waktu 5 tahun, sekarang 11 tahun sih sebenarnya. 2 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi karena dia menginginkan masuk TV itu, saya berhenti dari kerja, saya fokus ke dia, saya kerja jadi Estras. Dulu sehari 35.000 kita jalanin karena tekad saya ingin nih tahu tentang film itu seperti apa. Saya pengen mengenali ini dia pantas nggak untuk di situ, maksudnya itu Jadi dunia yang yang memperkenalkan siapa itu? saya Ibu jadi sendiri? saya nemuin koran di situ kan Iya. ada agensi Ya gitu kan. betul. Jadi saya WA ke nomornya, akhirnya diterima. Seminggu kemudian ditelepon harus syuting, tapi harus bayar 350. Saat Iya itu untuk casting ya? untuk itu bukan casting, jadi pendaftaran. Oh gitu terus? Iya, jadi pas ditelepon kamu harus syuting ini tapi harus bayar gitu kan. Saya kan posisi nggak ada uang ya. Saya bilang saya nggak ada uang, saya cuma ada 50.000 mungkin untuk transport ke kantor. Saya bilang kalau emang boleh nanti potong honor saya jalan, tapi kalau nggak ya maaf nggak bisa karena saya nggak punya uang. Nggak Saya punya bilang duit gitu. ya? Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi sekarang syuting. Jadi itu saya jalanin syuting Cibubur, Tangerang kayak gitu terus. Jauh, lumayan jauh itu. Lumayan. Jadi kita berangkat nih subuh kita berangkat karena jam 7 harus sampai sana kan. Sedangkan kita kan naik angkot, naik bis, pokoknya kita jalan semua kan. Terus syuting pun breaknya subuh. Kadang tengah malam itu kalau kita pas tengah malam itu yang agak repot ya. Jadi di situ kita harus sterilin tempat ya kalau udah selesai gitu. Jadi kita harus nyari musola kecil untuk aku sama dia inian gitu, istirahat nungguin subuh kayak gitu. Jadi kita tidur kadang di emperan kayak gitu. Akhirnya ya gitu, kadang mungkin dia ngeliat mama kita kayak gini, maksudnya tiap hari kan capek ya, apa harus naik angkot, apalagi kalau udah tengah malam gitu segala kendaraan udah nggak ada kan, kita harus ngerain bismillah, kita naik plat hitam yang ibaratnya itu adanya cuma cewek saya doang gitu sama anak, yang lainnya cowok semua kayak gitu. Jadi takut juga kan. Jadi seperti yang mah nanti kalau punya uang mau ini ya mah ya beli mobil biar kita nggak naik angkot kayak gitu. Terus sama rumah gitu kan. Akhirnya bener jalan 6 bulan kita syuting Estras. Saya lagi ngestras di Maijah itu film yang dia. Jadi dia aku bawa setiap hari, aku bawa kan. Jadi pas saya tik ternyata dia si Miska ini dipakai sama sutradara di tim lain. Saya nggak tahu. Ya dari situ besoknya di calling lagi langsung kontrak. Kayak gitu. Alhamdulillah. Itu kontrak pertama berapa? 350. Apa? Episode atau? Satu episode 350.000. Iya. Berapa episode? Itu kontraknya harusnya 500 karena di situ sempat naik
Udah gitu ada beberapa masalah di lokasi gitu, saya pengen keluarin dia, dinaikin jadi 1 juta. Akhirnya bertahan selama 2 tahun, bertahan 1 juta itu. Akhirnya kelar 2 tahun. Nah, honor semuanya masuk ke rekening, kita nggak pernah gunain. 1 juta sampai 500 episode juga lumayan ya Bu Azri? Iya, makanya itu 7 bulan kemudian, karena itu emang kita nggak gunain uang ya. Iya. Saya wujudin satu mimpi dia, saya beliin mobil ungu itu cash 110, itu cash karena kita ngumpulin nggak gunain uang sama sekali. Iya tuh hanya terlaksana dong impian dia satu saya wujudkan. Kita mau nabung lagi untuk beli rumah dia, wujudin mimpi yang kedua. Iya. Ternyata ya itu udah langsung hilang semua itu, jadi sampai sekarang bahkan kita emang nggak pegangan uang sama sekali, jadi emang transferan selalu di ATM, kitanya nggak pernah ngambil di ATM, jadi benar-benar yang waktu hilang ya udah kita nggak punya apa-apa seperti ini ada sekarang. persiapan sama sekali. Iya, karena kan emang itu udah dipersiapkan untuk rumah, untuk kuliah dia, jadi ATM itu udah saya persiapan, ini untuk beli rumah, ATM satunya untuk kuliah dia, kayak gitu. Nah itu maaf, hubungan dengan keluarganya Bapak seperti apa Bu, mantan suami? Sampai sekarang seperti apa? Nggak ada sama sekali. Neneknya atau dari pihak keluarga Bapak nggak ada yang hubungi Ibu sama sekali? Kalau orang tuanya udah almarhum ya. Oh, kalau gitu. adanya saudara sama bibinya, ya terakhir komunikasi waktu ngusir kita itu. Setelah itu nggak ada sama sekali. Karena emang dari dulu waktu sesudah nikah dia baru ngasih tahu kalau orang tuanya itu nggak setuju, karena dia kan ngelangkahin kakaknya kayak gitu kan. Melangkahi kita. Nah, dia bilangnya ke saya, ke keluarga, orang tuanya setuju kayak gitu. Nah pas sudah proses nikah ternyata dia bilang nggak setuju. Nah dari situ pernah habis nikah itu kita datang ke sana silaturahmi kayak gitu kan, diusir dari keluarga. Dari situ saya tetap dari kampung kan saat itu, maksudnya dia di situ sebentar kayak gitu, akhirnya diusir. Ya udah kita tinggal di Tangerang itu dengan tekad saya, ya udah kalau emang dia keluarganya nggak mau terima kita, ya udah saya nggak usah ke sana, tapi kamu kan sebagai keluarganya boleh, tapi kalau saya nggak, karena saya nggak diterima kayak gitu kan. Hanya saya jalanin tuh kehidupan. Ya mungkin istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh kepaten obor, jadi udah tidak ada komunikasi, sudah yang menghilang. Nah itu sesudah Miska jadi artis setelah beberapa tahun, nah mereka kan tahu tuh dia udah jadi artis tuh, terima dengan mungkin kakaknya merasa bersalah ya, dulu nggak disetujuin segala macem. Ini cucu pertamanya satu-satunya dulu ya sebelum ada Amoy, makanya dia ngasih itu sebagai ungkapan bersalah mungkin ya. Jadi udah dibeliin rumah, dibeliin dikasih uang untuk kuliah, karena kakek nggak bisa ini, karena kalau dipegang ayah nanti habis. Jadi udah seperti itu. Tapi ya tetap aja itu kan tabungannya atas nama dia. Jadi saya pun, kita kan orang Jawa ya, jadi makan nggak makan harus hasil sendiri. Jadi saya nggak mau tahu itu dikasih berapa, itu sama sekali nggak tahu jumlahnya. Cuma dikasih tahu ke keluarganya kalau Miska itu udah ada tabungan untuk kuliah kayak gitu. Karena gini Bu, kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kadang-kadang ada karma itu turun dari bapak ke anak. Yang saya pikir seperti ini, kan kelakuan anak bermasalah sama suami ibu, seperti itu. Jangan sampai ada orang yang tersakiti karena kelakuan bapak jatuh ke anak-anak. Amit-amit jangan sampai lah ya. Kita dengan kondisi seperti ini kita harus belajar ikhlas. Berarti bukan haknya kita, bukan rezekinya kita. Jangan dipikir lagi, udah lepaskan. Kita bisa mulai lembaran baru dan mencari rezeki yang mendapatkan itu dari di atas, dan semoga jadi kebaikan anak-anak ibu. Kalau kita pikirkan pasti akan sakit hati, wah uang saya hilang, rumah saya hilang, pasti nggak siap dengan kondisi sekarang ibu hancur. Tapi sebagai manusia kita wajib harus menerima. Kayak gini, kalau ibu nggak cerai pun dengan bapak, dia akan lebih berantakan lagi. Bahasa Terawang seperti itu. Jadi kalaupun nggak cerai pun ataupun tidak ada masalah seperti ini, ya akan lebih berantakan lagi. Ini garisnya Tuhan. Bapak memang pisah dari ibu dengan cara pergi, dan ibu juga di kondisi yang meninggal. Tahu-tahunya bapak meninggal ya, tahunya bapak meninggal. Ini udah garisnya semua. Jadi Tuhan sayang dengan ibu, sayang dengan bapak dengan cara dipisahkan, walaupun dengan cara yang tidak enak, tidak nyaman. Tapi disitulah ibu harus bisa sikap
punya siap, harus punya kekuatan sebagai single parent saat ini. Tidak gampang Bu, kondisi seperti ini tidak gampang sekali. Karena ibu harus siap mendampingi anak-anak yang cantik ini dengan kondisi ibu teruntang-anting sana sini. Saya sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Sebagai wanita itu sangat kuat. Karena sebenarnya wanita itu kuat loh. Kalau laki-laki belum tentu sekuat wanita. Dalam arti wanita itu kalau lakinya susah, perempuan ikut susah. Kalau lakinya belum ada pekerjaan, wanita mau kerja apapun itu, masih ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, belum waktu melahirkan, belum posisi habis melahirkan, semua derita, semua nasib, semua garis wanita itu kan sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang miris di saat ada di luar sana beberapa orang itu yang menganggap remeh istri ataupun seorang ibu tidak dihargai, ataupun menyanyiakan orang tua atau ibu atau istri atau keluarga. Itu harus diingatkan karena kembali lagi ke keluarga, karena di saat sudah tidak ada, di saat nanti ada permasalahan, jangan sampai ada kekecewaan. Itu yang lebih kita jaga. Dan kondisi seperti ini Bu, emang nggak gampang. Saya bilang terawangan saya, kamu ibu dan kamu Miska nggak gampang untuk menjalani kedepannya, tapi insya Allah masih ada rezekinya. Memang bertahap lagi, tapi nanti insya Allah ada rezeki yang tidak kamu kira akan nempel di kamu dan ibu. Ya, nggak gampang saat ini saya bilang. Tapi kamu harus kuat, harus bisa ngadepin ini semuanya. Kan kamu tidak tahu ibu seperti apa perasaannya, kebingungan seperti apa. Anak itu tahunya kan ibu bagaimana kita ke depannya. Sedangkan ibu tuh gula mentah raja bilang, muter-muter perasaan bagaimana bisa bertahan, bagaimana bisa hidup, bagaimana bisa mengisi kehidupan ke depannya. Kita nggak usah ngomong seminggu, besok pun harus bagaimana anak saya. Ini ada tisu, ada tisu sama ada ya. Ibu ada tisu. Jadi bagaimana kehidupan kita tuh nggak gampang. Saya salut bagaimanapun masa lalu seorang ibu ataupun keluarga, saya tidak mau memandang suatu kekurangan orang. Pasti ibu ada salahnya, anak mesti ada hilapnya, tapi anak masih perlu proses. Jangan ibu perlu proses lagi lebih menua lagi. Dan proses itu kan nggak sehari dua hari. Ibu minta doa kan panjang umur, biar sampai lihat anak gede, biar sampai anak sukses seperti apa. Itu kan doa orang tua seperti itu. Itu yang harus kita pikirkan, bagaimana menyikapi kesusahan seperti ini. Saya yakin di balik kesusahan yang ada di saat ibu mandiri di kota Jakarta ini, dengan keberatannya, dengan kesusahannya, dengan rasa sakitnya, tapi ibu harus bisa kuat. Dan Miska juga demikian, membuat ibu tenang, membuat ibu tanpa kamu minta neko-neko, tanpa kamu ngeluh, insya Allah meringankan beban ibu. Karena orang tua itu sejatinya tidak mengharap apapun dari anak, tapi sebagai anak kita bisa memberi orang tua, itu alangkah nikmatnya. Dan mungkin sebagai di luar sana juga mungkin memang karena kebutuhan juga, orang tua ngarep uang anak itu juga lumrah, tapi kembali anaknya kadang-kadang tidak juga bisa ngasih, bisa enggak, kan juga punya kebutuhan. Tapi di sini ibu posisinya yang harus ditombak, jalan itu harus seperti apa. Ibu pegang tombak sekarang tuh, saya harus mencari ikan, gimana ikan itu bisa saya makan buat anak-anak saya. Iya, itu yang saya jalani selama ini. Kamu gimana Miska rasanya? Sedih. Jadi gimana? Ya nanti karena uang dicuri. Jumlahnya besar ya. Tapi Miska harus kuat, harus ikhlas. Memang kalau pikir uang itu banyak buat Miskanya. Buat sebagian orang mungkin uang itu juga hal kecil, tapi bagi orang banyak uang itu zaman sekarang sangat besar kalau dihitung. Tapi kalau kita mikir kemarin-kemarin, mungkin kamu belum di masanya ya, kamu belum bertemu di kedewasaan, karena kamu masih pertumbuhan, belum tahu. Mungkin kamu tahunya uang saya diambil. Tapi Miska dengan kondisi yang seperti ini mungkin biasanya dewasa belum waktunya, Bu. Iya. Jadi dia berusaha yang tegar, dia berusaha yang kuat,
walaupun sedih ya, di saat jungkir baliknya uangnya hilang. Tapi kalau ingat lagi, di luar sana juga masih ada yang orang lebih hancur daripada Miska sama ibu. Disyukuri dulu, yang penting sehat dulu aja. Hati-hati dengan lambungnya karena dia biasa sakit lambung. Iya. Itu ya, jaga lambungnya ya. Udah lama? Sejak syuting, jadi emang karena kita ngumpulin uang itu kan untuk masa Karena saat lambung jadi, tadi saya lihat kok dari terawang saya kok emang dia punya lambung. ya, jadi sejak syuting itu dia tipes. Oh Ya, gitu. tipes. Terus sempat ada emah juga karena kan namanya syuting kan kita nggak pernah tahu inian kan, jadi kita makan juga nggak teratur kayak gitu-gitu. Jadi demi kita ngumpulin itu untuk masa depan, kita nggak iniin keadaan kita gitu, kesehatan kita. jangan seperti itu ibu. Jadi itu tetap jaga kesehatan. Kalau lagi sakit semua siapa yang mau kerja? Iya. Karena tadi saya bilang kita di Jakarta ini tidak gampang hidup bu. Demikian juga dengan saya. Saya pernah dari titik nol saat perusahaan saya hancur. Saya juga ibaratnya untuk berdiri lagi saya juga berat banget. Tapi jalan saya, hidup saya sekarang seperti ini. Jatuh bangunnya perusahaan saya juga saya sangat menikmati perihnya seperti apa. Nah, tapi karena mungkin saya udah biasa mandiri, di saat hancur pun, di saat saya tidak punya pun, ya saya siap. Saya pernah punya banget, saya pernah miskin banget, dan sekarang pun ada rezeki sedikit, saya syukur aja. Jadi saya tidak pernah menyakitin perasaan orang yang tidak punya, itu amit-amit saya nggak pernah, karena saya diajarkan sama ibu saya pun kalau bisa sedikit ya bisa berbagi gitu. Saya baca artikel ibu soal Mancung seperti ini, katanya hidup susah, terus ibu kondisi ngontrak ya, maaf ya, ngontrak dari Jakarta. Dan ibu kerjaan juga Miska juga belum ada syuting ya bu ya, jadi sangat berat. Ini libur berapa hari kan kita belum tahu bu. Iya. Tapi masih kelas berapa kamu Miska? Kelas 5. Di masih sekolah mana bu sekolahnya? SD negeri Harjamukti 3 dekat Di? rumah sih. Depok. Iya. Depok. Aduh ya Allah, ini kehidupan kita yang harus kita pikirkan. Dari sekian miliar manusia ada keluarga Miska Mancung sama ibu siapa maaf saya ibu? Ceki Susilo. Jeki Iya. Susilwati asli Boyolali. Iya. Itu yang Amoy siapa itu? Nama aslinya Safira Nur Fortuna. Amoy karena panggilan aja orang pada. Namanya keberatan ibu, namanya keberatan. Cuma nanti dia agak keras, dia agak balelo. Emang iya. Udah gitu kan kalau kita kan orang Jawa kita pakai hitung-hitungan. Jadi itu yang berikan nama kan juga saya. Saya pakai hitungan weton dan itu jumlahnya kan dia Sabtu Kliwon itu 17. Jadi itu dari 17 Iya, itu 17. jadi dia anak keras. Iya, Kan emang kita keras. harus cueknya setengah mati. Iya. Tapi dia kuat untuk prihatin, tapi dia nanti kerasnya kalau di nasihat dia yang berani teriak, Iya. lain sama ini. Iya. Itu seperti nanti gedenya juga gitu. Laki-laki bisa kalah sama dia, gitu. Dia memang berani berani perang, tapi Iya. kondisinya ini anak kan pertumbuhannya dia harus lebih diperhalus, lebih diarahkan untuk lebih feminim. Karena ini anak sangat cuek banget, Sangat. jangan galak. Iya. Gitu. Sama kakaknya suka ngalah. Udah gitu mungkin kesalahan saya mungkin gini. Saya ngeliat dia kan pendiam, sama teman-temannya sesama main aja dia kalah gitu. Maksudnya nggak, kalau disakit itu nggak pernah. Dia apa? Dia minggu pon. Minggu pon. Dia? Ini Sabtu Kliwon. Alah. Saya Jumat Kliwon. Ketemu kliwonnya sama-sama kerasnya, Iya. ketemu kliwonnya. Iya. Jadi Sabtu apa Minggu apa? Minggu pon. Minggu Keras pon. juga. Minggu pon memang sensitif pendiam anaknya. Iya. Minggunya dia sebenarnya ada rezekinya. Tapi memang ini sama ini berbenturan harinya ketemunya. Iya. Terus gimana? Iya. Jadi karena dia pendiam, dari dalam kandungan tuh waktu hamil dia emang nanti jagain dede ya, kamu bodyguard dede, bodyguard kakak gitu. Jadi dari dalam itu udah inian untuk jagain dia gitu. Jadi Amoy? pas lahir, Neng, Pas dia mau lahir seperti begini. ini. Jadi dia benar-benar yang sama orang dia nggak takut sama sekali gitu. Makanya sifat karakternya dari hitungan hari tadi, Hmm. namanya memang keberatan bu. Tapi dia memang masih bisa, tapi efeknya anaknya keras.
efeknya anaknya semau gue, efeknya anaknya berani perang, tapi sangat cuek dan takutnya orang ibaratnya besarnya dia ya laki juga kalah. Itu kan seperti itu. Tapi kalau ini sensitifnya dia terlalu rendah diri, dia minderan, anaknya dipikir kayak dewasa sebelum waktunya. Dia nahan, dia masih bisa nahan apa dia pikirkan, walaupun belum bukan yang dia pikir, maksudnya bukan bagian dia mikirnya, tapi dia mikir itu semuanya. Bahkan ya gitu, dia dalam keadaan kayak gini dia kan melihat juga kan mamanya, jadi dia mikirin kadang ada uang berapa dia sisipin tabungan, saatnya bayar kontrakan mama ada uang masih kurang berapa pakai tabungan kayak gitu. Iya, lebih keibuan ya Bu ya. Iya. Aduh, kamu kepengen apa cita-citanya, jadi apa cita-citanya? Belum nentuin tepatnya. Kepengennya apa? Gambarannya apa? Pengennya jadi penulis film. Oh gitu. Amai mau jadi apa? Ambil mau jadi apa? Wawan, kuat ya. Wawan mau jadi polisi. Emang dia pernah ngomong mau jadi polisi gitu. Tapi kalau gede jangan. Kalau gede galak. Bangunnya Bukan. Kalau Kelihatan. Sudah bangun. Nah, kalau gede ganti. Ganti Yang apa? Ganti apa? jadi guru sama jadi. Kalau guru nanti muridnya lari semua. Kamu galak. Kamu galak nantinya, muridnya lari semua. Yang penting jadinya ya jadi manusia baik ya. Iya. Bisa nyayangi mamahnya ya. Iya. Ya gini anaknya jadi seenaknya dia gitu, semau dia kayak gitu. Iya. Yang ibaratnya dengan kondisi seperti ini Bu, ya saya juga ikut prihatin karena memang kondisi memang lagi ada virus corona. Iya. Kita juga tidak kerja juga tidak maksimal. Saya pribadi pun juga sama. Jadi yang tadinya maksimal jadi minimal seperti itu. Jadi kita harus bisa mengatur semua keuangan. Karena ini juga masih berapa bulan lagi dan ini efeknya masih bisa setahun tahun depannya. Jadi semua masih proses nanti, proses peningkatan, proses perbaikan, proses pengisian lagi soal virus corona. Dalam arti seperti ini. Kenapa bilang perbaikan secara ekonomi, kesehatan, penataan ya pekerjaan di satu semuanya, orang-orangnya semuanya, dan pengisian apa? Dan mati pekerjaan yang tadi sudah mati dinaikkan lagi, dihidupkan lagi, perlu orang-orang yang bisa masuk, perlu orang-orang yang bisa kerja, itu pun kondisi kesehatan belum stabil ya. Terus belum perbaikan semua karena dengan adanya virus corona ini jelas semua jadi berantakan kan. Jadi perlu perbaikan dari sisi dalam, luarnya semua harus ekstra. Jadi virus corona itu emang teguran sedikit dari yang di atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikin kita sedunia kelimpungan semuanya. Ini baru setitik Bu, mungkin nggak tahu 0,sekian% lah, tapi ini udah cukup lumayan bagi kita semuanya kan Bu, efeknya luar biasa. Jadi gimana Ibu, di kondisi seperti ini kan kita tidak gampang Ibu ya menangani semuanya. Jadi kepengen tahu seperti apa cara Ibu dan Mancung menghadapi virus corona dan bagaimana antisipasi semuanya. Terus ikuti channel Mbak Ayu bersama Miska Mancung dan keluarganya, dan tetap harus menjaga keluarga, sayangi keluarga, karena keluarga adalah aset kita. Dan satu lagi, aset kita adalah kesehatan. Kita dididik untuk jadi baik. Moga-moga hati kita tetap baik ya. Miska Mancung semangat ya. Dadah semua. Dadah itu. Dadah. Semoga saya doakan Ibu dengan banyaknya masalah seperti ini, semoga Ibu bisa menghadapi semuanya. Tidak gampang seperti itu. Saya pernah di posisi yang hancur. Saya pernah Bu, saya pernah ya di posisi yang saya sebagaimana hidup saya harus bisa mengakhiri. Saya sempat yang saya seperti ini ya, saya sudah nggak bisa, semuanya udah buntu sampai yang tidak, saya itu capek di saat saya hancur-hancuran. Tapi saya masih punya Tuhan, saya cuma ngeluh bagaimana Tuhan saya seperti ini. Kalau seperti ada bisikan, seperti ada saya langsung berangkat ke Bandung. Di setelah saya cikal bakalnya saya jadi pendakwah. Jadi tetap semangat, tetap banyak doa, tetap minta ampun bagaimana ada hilafnya, minta jalan keluarnya dengan upaya seperti ini.
Dan nanti saya akan menerawang ibu dengan jodoh ibu yang kedepannya seperti apa, dan Miska Mancung kedepannya seperti apa ya. Tetap semangat ya. Ya, buat semuanya sedulur Mbak Yu dimanapun berada, tadi sekelumit cerita Miska Mancung hidup di Jakarta dengan cerita dengan bapaknya ataupun dengan keluarga ibu di masa kecil. Kan waktu itu masa bahagia mungkin dengan bapak, waktu bapak belum neko-neko ya Bu ya. Iya. Tapi semenjak neko-neko main judi tadi, Iya. bapak jadi mengambil uang dan membabi buta. Iya. Semuanya harta benda diambil semuanya. Dan sekarang kondisi ngontrak di daerah mana tadi Bu? Depok. Depok. Ya. Dan kondisi Depok, dan sedangkan kondisi nggak ada simpenan yang lebih. Iya. Karena kondisi sekarang pagi berat semuanya, serba mahal semuanya. Ya. Saya ikut perhatiin, saya pribadi kenapa saya kepengen manggil ibu ke sini sama Miska. Saya mohon maaf saya tidak bisa sowan ke sana karena kondisinya juga lagi banyak kerjaan. Jadi kita bisa bertemu di Bintaro, diberi kesehatan, semoga tetap semangat. Ibu sama Miska tidak sendiri, masih ada Tuhan dan orang-orang yang banyak mendoakan. Insya Allah semangat ya. Kamu anak hebat, ibu orang kuat, kamu bisa membantu jadi adik yang baik. Cuma masanya sekarang seperti ini, jadi mau nangis saya. Ya, kita akan ikuti konten berikutnya akan yang kita bahas soal apa itu corona bagi Miska Mancung dari ibu. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jaga dan tetap stay di rumah. Sehat semuanya, selamat rayu dan wassalamualaikum.